untuk IELTS reading. Ini mudah-mudahan ini kayaknya harus saya gimana ya, biar nggak takutnya mati di tengah jalan ini. Okay, IELTS reading. You have chosen to practice reading questions. In the real exam, each reading passage will take you about 60 minutes to complete, but there is no time limit here. Ya, karena ini praktis, jadi nggak ada batasan waktu. What is in practice reading questions? There is a reading text from a practice test. Ya, jadi ini kayaknya latihannya satu teks, terus ada beberapa soal. Nah, karena ini sentence completion, jadi soalnya cuma sentence completion. There is one section of questions about the text. Ya, jadi cuma satu section aja. Read the text and answer the questions. Nah, meskipun instruksinya adalah kita membaca teks dulu baru menjawab pertanyaan, kalau saya sebaiknya baca dulu pertanyaan baru membaca teks, terus tujuannya untuk mencari jawaban yang ada di teks gitu kalau saya ya. Jadi tipsnya seperti itu. When you finish, you can review your work. There is feedback for your right and wrong answers. Your work will be reported to the results page. Okay, this system is not the same as the IELTS on computer test. It has been optimized for a wide range of devices. Ya, selalu ada pertanyaan gitu. Oke, ini ada satu teks, ya, ada berapa paragraf, ada sampai F ya. F itu berarti ada 6 paragraf. Pertanyaannya 6 sampai 9 berarti ada 4 ya. 6, 7, 8, 9. Oke, jawabannya sama dengan di IELTS listening, itu tidak boleh lebih dari 3 kata. Nah, kalau reading itu kayaknya kebanyakan, apa ya, rata-rata dia jawabannya itu kata ya, tidak ada angka, kayaknya tidak ada angka. Beda dengan listening itu ada angkanya, kalau reading itu tidak ada angka, hanya ada kata-kata. Oke, kita baca dulu, pertanyaannya ya, judulnya udah jelas, Wildfires. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 6. What is the term for the amount of material that around could be lit around a fire? Oh, could be lit around a fire. Oke. Ini pertanyaannya, saya kadang ada vocab-vocab yang saya juga nggak paham teman-teman ya. Tapi kita tebak saja, kita kira-kira ya. Nanti yang paling penting adalah jawabannya betul atau tidak gitu. Oke, yang ditanya adalah term, berarti kita mencari istilah di sini. Kemungkinan besar eee, IELTS dan reading itu mirip-mirip ya. Jadi pertanyaan dengan jawabannya itu berurutan. Jadi contoh nomor 6 ini kemungkinan besar jawabannya ada di paragraf pertama, gitu ya. Terus yang nomor 7 itu kadang juga di paragraf pertama, tapi kemungkinan besar setelah, jawaban yang nomor 6 gitu. Nggak mungkin di sebelumnya, mungkin ya, tapi nanti kita coba cek. Berarti kita mencari istilah di sini, coba kita cari ya. The amount of material that could be lit around a fire. Oke. Wildfires are fires occurring. Pertama ada istilah wildfires ya. Tapi kayaknya ini bukan istilah yang diminta, ya kan? Ya, kalau wildfires itu adalah fires occurring either in the countryside or an area of wilderness. Ya, terus Sukisin terus. Ya. Jadi wildfires itu adalah kebakaran yang terjadi baik di desa ataupun di area mungkin maksudnya di hutan gitu ya atau di daerah-daerah wild itu apa ya? Bukan buas, pokoknya wilayah terbuka gitu ya. Dan ini kayaknya kejadian di Australia ya, di Australia, di Indonesia entah, kadang terjadi juga ya. Seperti di mana, di Kalimantan terutama. Kadang terjadi yang namanya wildfires itu. Tapi coba kita cek ya. Yang pasti wildfires ini bukan jawaban untuk nomor 6. Kita cari lagi yang lain, they are different from other fires. Ah, ini. Jadi kebakaran itu ada banyak macamnya. In that they are uncontrolled.
Ya, jadi ada kebakaran yang tidak bisa dikontrol. Wildfires itu adalah kebakaran yang tidak bisa dikontrol. Are much larger dan lebih besar dan and are able to spread out rapidly from the original source at speeds of up to 23 kilometers per hour. Ya, jadi lebih besar daripada kebakaran yang tidak bisa dikontrol yang lain ya. Dan kecepatannya penyebarannya ya, kecepatan penyebarannya itu lebih cepat eh, dalam kecepatan lebih dari 23 kilometer per jam. Wah, ini memang wildfires itu luar biasa ya. Dan biasanya susah untuk dikendalikan ya. Kalau pemerintah biasanya dia pakai helikopter, pakai pesawat untuk menyiramkan air ya. Tapi ya kadang sampai berhari-hari ya untuk bisa memadamkan kebakaran hutan atau ya saya kebakaran apa ya, wild itu bukan buas apa ya, ya anggaplah kebakaran hutan. They are also able to jump over gaps such as roads and even rivers ya. Jadi wildfires itu kadang bisa jump over. Jadi meskipun jadi kalau di hutan itu kan ada jalan, terutama di Australia atau di Amerika ya, itu kan ada jalan yang memotong hutan. Nah, terkadang kebakaran itu bisa melompati eh, jalan ataupun sungai. Wah, gitu ya wildfires itu. Memang wildfires itu lebih masuk kategori apa ya, bencana alam ya. Wildfires occur in countries that have a lot of vegetation and a hot dry climate. Ya, jadi wildfires itu biasanya terjadi di negara-negara yang banyak tumbuh-tumbuhannya, panas dan kering ya. Ya, Indonesia kan termasuk ya. Dan Australia juga kan. Terutama yang di garis khatulistiwa ya. Ya kayak Kalimantan kan pas banget di garis khatulistiwa. Dan sering terjadi kebakaran hutan. They are most commonly found in Australia. Nah, yang paling sering lagi itu di Australia due to the weather conditions of the country. Ya, jadi kondisi suhu cuacanya memang sangat luar biasa Australia, itu ekstrim ya. Kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget. They pose a danger to human and animal life and the infrastructure throughout the year, but are especially prevalent in the warmer months of spring and summer. Ya, jadi wildfires itu bahaya terhadap manusia dan juga kehidupan manusia dan juga hewan-hewan. Dan juga infrastruktur ya, infrastruktur ya kayak rumah, kayak jalan, kayak ya banyak lah ya. Selamat dalam 1 tahun ya. Tapi biasanya prevalent ini saya kurang tahu maksudnya, lupa ya. Pada saat bulan-bulan hangat ya seperti spring itu musim semi dan musim panas. Di United States, nah ini ya tadi saya juga udah bilang, di Amerika itu juga sering terjadi kebakaran hutan. Also has a huge number of wildfires with an estimated 60 to 80,000 a year. Dengan jadi eh, memiliki banyak gitu ya kebakaran hutan dengan perkiraan 60 sampai 80 ribu kebakaran hutan per tahun ya, resulting in a loss of between 3 and 10 million acres of land annually. Wah, ya Amerika memang sering banget itu terjadi kecelakaan kebakaran hutan. In 1910, a single wildfire burned over 3 million acres of land in the US ya. Jadi satu kebakaran hutan saja bisa menghanguskan lebih dari 3 juta acre tanah di Amerika. Nah, di sini kayaknya belum ada ya. Coba, what is the term for the amount of material that could be lit around a fire? Apa ya? Jumlah material yang bisa
terbakar mungkin ya. Hmm, kayaknya di sini belum ada. Coba kita lanjut dulu. 90% of wildfires are ignited by people. Nah, jadi sebenarnya 90% dari kebakaran hutan itu disebabkan ya atau dilakukan oleh manusia. Sisanya the remaining 10% by lightning ya. Jadi sisanya kebakaran hutan itu terjadi karena ini apa petir ya. Common human generated causes of wildfires include arson, camping fires, careless disposal of lit cigarettes, bonfires lead to burn rubbish, and children playing with fireworks or matches ya. Jadi kebanyakan penyebab eh, apa kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia itu seperti arson. Arson itu saya kurang tahu, mungkin senjata. Camping fires, api unggun camping ya kan, manusia kan sering juga ya, kita kan sering melakukan camping di hutan dan seterusnya. Terus apa tidak hati-hati dalam membuang, oh ini lead careless disposal of lead cigarettes, gitu. Jadi kurang hati-hati dalam membuang ini lead ya, apa ini namanya, puntung rokok gitu. Nah, ini mungkin ini ya, ini lead ini. Ada kata-kata lead mungkin ya. The term for the amount of material that could be lit around the fire. Mungkin saya nggak tahu ini sama nggak maknanya. Mungkin sementara ya, sementara. Ini saya juga perlu cigarettes. Sementara. Bonfires. Ini ada juga ini kata-kata lead di sini ada ya. Jadi di dalam pertanyaan itu kadang ada kata kunci yang menjadi clue ya. Jadi penanda di mana jawabannya ada ya, di dalam teks. Ya, nah, di sini lead itu ada lead cigarettes, ada bonfires, lead to burn rubbish. Ya, jadi ini coba ini. Berarti kemungkinan besar nomor 6 ada di paragraf 2. Coba ya. Bonfires lead to burn rubbish and children playing with fireworks or matches. The term for the amount of material ya, jadi jumlah. Mana ya? Jumlah materi yang bisa terbakar di sekitar. Oh, mungkin maksudnya ini ya. Camping fires, bukan? Oh, sebentar. Oh, ini jumlah materi ya, material. Rubbish and children. Okay, 3 components are necessary to start a fire. Oke, jadi untuk bisa menyebabkan api, oke, jadi kayaknya materi yang bisa digunakan untuk menghidupkan api mungkin ya. Ada oxygen, fuel, and heat. Ya, jadi untuk menciptakan membuat api itu harus ada oksigen, ada fuel itu berarti minyak ya. Terus yang kedua heat, panas. Oke. Atau bisa tiga-tiganya ya. Atau harus ada tiga-tiganya baru tercipta api. Kurang tahu juga, nanti kita lihat. These three make up the so-called fire triangle. That firefighters used to put out blazes. The theory is that if they can remove one of the triangle pillars, they can take control and eventually extinguish the fire. Jumlah materi. Yang mana ini ya? Coba, masih bingung kita. When do wildfires burn at their fiercest? Kapan kebakaran hutan membakar ya, atau membakar ya pada
fierce itu yang paling mengerikan mungkin ya. Oke, coba nanti kita lihat. Belum ada keterangannya di sini. Oke, the theory is that can remove one of, they can take control of and eventually extinguish the fire. Oh, mungkin yang pas itu ini ya, fire triangle. Jadi materi-materi yang bisa membakar apa, api atau membuat api mungkin. Sementara ini dulu. The speed at which wildfires spread depends on the fuel around them. Fuel is any living or dead material that will burn. Types of fuel, ya. Jadi nanti ada penjelasan tentang fuel ya. Include anything from trees, underbush, and grassland to houses. The quantity of inflammable material. Oh ini nih, inflammable material around a fire is known as the fuel load. Oh salah. Berarti ini nih, amount itu kan sinonimnya quantity ya. Berarti gimana ini? Pakai the apa enggak ini? And is determined by the amount of available fuel per unit. Ya, jadi jumlah materi yang bisa terbakar gitu ya di sekitar api. Oke, jadi materi maksudnya inflammable material gitu ya. Oke, itu salah lagi, fire triangle. Berarti yang betul adalah the fuel load. Nah, ini yang betul. Oke, ini udah. Usually measure in tons of per acre. The dryness of the fuel also influences how fires behave. Dry fuel burns quickly and makes the fires much harder to control. Basic fuel characteristics affecting a fire are size and shape, arrangement, and moisture, but with wildfires, where fuel usually of the same consists of the same type of material. The main factor influencing ignition time is the ratio of the fuel's total surface area to its volume. The surface area of a twig, for example, is not much bigger than its volume, so it ignites rapidly. However, a tree's surface area is much smaller than its volume, so it requires more time to heat up before ignition. Okay. Jadi kalau nomor 7 itu kan waktu ya. Jadi di sini belum ada jawabannya kayaknya yang di paragraf ketiga atau paragraf C. Jadi kita atau ada nggak ya? Much harder to control. Dry fuel. Kayaknya lebih ke weather ya, atau bukan cuaca, atau apa, musim mungkin ya. Coba nanti kita lanjut. 3 weather variables affect wildfires: temperature, wind, and moisture. Temperature directly influences what can travel. Coba nomor 8. What can travel in the wind to create. Ya, wind ada di sini ya, ada di paragraf D. Ya, kayaknya belum ada yang di C itu. Yang menunjukkan waktu ya, kapan kebakaran hutan itu bisa membakar secara mengerikan, yang paling puncaknya gitu. Nah, kalau nomor 8 itu tentang angin ya. What can travel in the wind? Jadi apa yang bisa pergi atau travel di dalam angin.
yang menciptakan api at some distance from the initial fire. Jadi apa yang bisa membawa gitu ya. Jadi ini ditanya sesuatu yang ada di dalam angin yang bisa menciptakan kebakaran pada jarak tertentu dari ini api utama gitu. Hmm, coba ini kayaknya ini ya, sparkling of wildfires bukan, influences the sparkling of wildfires, kayaknya ini ya, sparkling. Mm-mm. As heat is one of the three pillars of the fire triangle. The sun hits and dries sticks, trees, and underbrush, turning them into potential fuel. Mm-mm. Higher temperatures can cause fuels to ignite, burn more quickly, and add mm, to the speed of wildfires spread. Consequently, wildfires tend to rage in the afternoon. Kayaknya ini ya. Kayaknya ini. When do burn at there? Jadi ini. Kapan kebakaran hutan itu membara gitu ya, betul-betul membara pada puncaknya. Nah ini kemungkinan ya in the afternoon. In the afternoon. Okay, the biggest influence on wildfire is probably the wind. This also the most ya at their hottest. At their fiercest itu sinonim dengan at their hottest. The most unpredictable variable. Okay, wind provide fires with extra oxygen. Mm. And more dry fuel and make wildfires spread more quickly. Fires also create winds of their own that can be up to 10 times faster than the ambient wind. Okay. Winds can spread embers that generate additional fires. Oh, ini ya. An event known as spotting. Oke, jadi apa yang dibawa oleh angin ya, yang bisa menciptakan api dari jarak tertentu. Jawabannya adalah ini kayaknya, embers ya. Jadi bisa menyebarkan embers. Kalau spotting tadi kayaknya saya juga agak melirik spotting ini, tapi spotting ini kan eventnya ya, bukan bendanya atau sesuatunya. Jadi kita butuh noun apa ya, benda gitu ya. Kata benda bukan kata benda. Sesuatunya. Kalau spotting itu kan ininya, kegiatannya atau fenomenanya. Winds also change the course of fires, and gusts can take flames up into trees, starting ground fires. Humidity and precipitation provide moisture. The last, okay, it is hard for fuel to ignite if moisture levels are high, and humidity slows fires down and reduces their intensity. Ini saya sekaligus ini latihan pronunciation dan juga latihan speaking ini teman-teman. Jadi ini namanya reading loud. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi. Saya yakin ini jawaban nomor 6, 7, 8 udah betul. What is the name of the additional fires that firefighters use to control wildfires? Berarti ada di sini ini jawabannya. Additional fires. Winds can spread embers that generate additional fires. Oke. Tadi kayaknya ada ini. Firefighters ini each year thousands of there are two categories of elite. Okay,
Firefighters also create backfires which burn towards the main fire. Oh ini kayaknya ya. Incinerating any potential fuel in the wildfire's path. Firefighters on the ground also receive extensive support from the retardant to slow and cool fires. Oke, kayaknya ini ya. Jawabannya adalah backfires kayaknya. Oke, coba kita cek ya jawabannya. Di sini ada kata-kata additional fires. Apa ini namanya? Yang di paragraf D itu kan ada kata-kata additional fires ya. Saya tadi tergoda untuk menjawab menggunakan ini ya, menjadikan spotting sebagai jawaban yang nomor 9. Tapi di sini tidak ada penjelasan firefighters-nya, ya kan? Nah, tadi saya mencari kata-kata firefighters dan adanya di paragraf F, ya kan? Firefighters dan seterusnya. Jadi ini kan ditanya apa nama kebakaran tambahan yang tujuannya yang digunakan oleh firefighters untuk mengkontrol kebakaran hutan kan gitu kan. Nah, ini adanya di paragraf F, yaitu kata-katanya adalah backfires. Kita coba cek jawabannya. Bismillah. 100%. Yeay, 100%. Betul semua ya teman-teman ya. Kemarin saya salah satu yang listening, jadi saya termotivasi, terdorong untuk jangan sampai salah lagi. Oke, sudah betul ya? Alhamdulillah betul semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di latihan IELTS online selanjutnya. Assalamualaikum.